Ya, baru-baru ini di tengah krisis kesehatan global, kata social distancing kerap kali kita dengar. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah benar-benar memahami apa itu social distancing dan apakah kita sudah menerapkannya? Jika belum, apa yang menjadi kendalanya? Apakah kurangnya sosialisasi dan kebijakan dari pemerintah membuat kita bingung apa yang patut dilakukan saat ini? Saya ulas untuk Anda di social distancing bikin pusing. Ya, sebelumnya kita lihat dulu opsi yang telah banyak dipilih oleh banyak pemimpin negara saat ini, yaitu opsi lockdown atau mengunci diri sepenuhnya. Namun tidak oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa tidak akan melakukan kebijakan lockdown untuk menghentikan pergerakan total manusia. Dan Jokowi ini juga menegaskan bahwa kebijakan lockdown ini ada di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah ini tidak bisa seenaknya saja menetapkan lockdown atau pembatasan tanpa seizin Presiden kita, walaupun mungkin di daerah tersebut menjadi sumber penyebaran virus mematikan ini. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Mendagri kita, yaitu Tito Karnavian, yang mengatakan seperti ini, menjadi urusan absolut pemerintah, yaitu lockdown, yang merupakan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi sepertinya dalam waktu dekat, walaupun kasus virus corona ini makin bertambah, tidak akan ada lockdown di Indonesia. Lantas banyak pihak yang saat ini mengkritik Presiden lebih mementingkan permasalahan ekonomi ketimbang keselamatan rakyat. Dan lebih memilih yang namanya social distancing yang kata Presiden kita ini lebih efektif dalam memerangi virus ini. Namun sebelumnya apa itu social distancing? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pertama kita ke pengertian atau definisinya terlebih dahulu. Ini melansir dari The Atlantic, social distancing ini diartikan sebagai tindakan yang bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak dekat dengan orang lain untuk mengurangi peluang penularan virus. Sedangkan kalau menurut Center for Disease Control atau CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang merupakan badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat, social distancing ini adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia, dan artinya kita harus menjauhi tempat-tempat yang ramai seperti supermarket, bioskop, stadion, perkantoran, dan juga bahkan sekolah di sini pada saat kritis saat ini. Jadi opsi inilah yang lebih dipilih oleh pemerintah kita saat ini, di mana anggota tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yaitu Wiko Bakti Bawono mengatakan seperti ini. Maka dari itu kebijakan lockdown belum diambil pada saat ini. Kembali lagi, social distancing adalah yang paling efektif dinilai oleh pemerintah saat ini. Namun untuk menerapkan yang namanya social distancing ini ada permasalahan utama di negara kita yang menghambatnya. Apa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, memang kita diimbau untuk melakukan social distancing oleh pemerintah. Diimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun tidak ada kebijakan tertulis yang mendukung imbauan ini. Dan tidak ada juga sosialisasi kepada masyarakat akan apa arti dari social distancing sesungguhnya. Inilah yang menjadi permasalahan utama di negara kita saat ini. Padahal patut kita ketahui bahwa menurut CDC ada beberapa aturan yang harus kita patuhi dalam penerapan social distancing. Seperti ini adalah beberapa, seperti menjaga jarak antar manusia sekurang-kurangnya jarak 2 meter. Lalu kemudian ini juga tidak melakukan sebarang kontak fisik, bahkan menjabat tangan sekalipun ini dilarang. Dan juga ini tidak adanya sosialisasi mengenai apa itu karantina mandiri. Jika kita mulai merasakan ada gejala walaupun baru sedikit begitu ya, apa yang harus kita lakukan dan apa itu karantina mandiri. Ini juga belum ada sosialisasi. Jadi sosialisasi semacam inilah yang masih kurang atau masih belum dilakukan oleh negara kita. Dan ini berbeda dengan negara-negara lain yang jelas mempunyai aturan mengenai social distancing ini. Dan di sisi lain banyak pihak juga yang mengkritik bahwa tidak adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemprov terkait dengan kebijakan yang mengakibatkan kita sebagai masyarakat pusing saat ini harus berbuat apa. Ya, seperti saya katakan tadi begitu ya, kita diimbau untuk
bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Namun patut kita sadari ada mereka yang tidak bisa melepaskan pekerjaan demi kewajiban. Seperti mungkin Anda sudah lihat begitu ya gambar-gambar yang viral di media sosial ketika dilakukannya pembatasan transportasi umum seperti Transjakarta. Masyarakat yang tak punya pilihan ini harus tetap menggunakan transportasi umum. Alhasil pada hari pertama pembatasan ini terlihat antrian yang sangat panjang sekali. Penumpang di halte, stasiun dan tempat naik serta turun penumpang lain. Alih-alih dinilai bisa efektif menekan penyebaran virus corona, kebijakan ini malah menciptakan kerumunan masyarakat yang bertolak belakang, bisa kita katakan bertolak belakang dari imbauan social distancing dari pemerintah pusat. Lalu kemudian kebijakan kedua yaitu meliburkan sekolah dari level SD hingga SMA dan setaranya. Langkah ini juga memang sudah benar begitu ya dalam hal social distancing. Tapi banyak masyarakat yang seperti saya katakan tadi, ini belum paham benar apa arti dari social distancing ini, di mana pada akhir pekan lalu ini juga viral di media sosial arus jalan amat sangat padat sekali menuju puncak. Artinya karena kurangnya sosialisasi, langkah meliburkan sekolah ini malah sayangnya dijadikan momen liburan untuk masyarakat yang belum paham benar apa itu social distancing. Lalu kemudian setelah transportasi umum dan meliburkan sekolah, peraturan ganjil genap juga ditiadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun ada implikasinya juga dari aturan satu ini, di mana jalanan di Jakarta lebih padat atau lebih macet dari biasanya. Karena banyak masyarakat yang masih harus bekerja menggunakan kendaraan pribadi mereka. Lagi-lagi ini karena kurangnya sosialisasi dan juga kurangnya kebijakan tentang social distancing yang dinilai saat ini oleh pemerintah kita ini masih lebih efektif ketimbang melakukan lockdown keseluruhan. Jadi inilah yang menjadi permasalahan di negara kita saat ini, di saat negara-negara lain ini memberikan guideline atau petunjuk apa itu social distancing dan bagaimana menerapkannya. Inilah yang menjadi dasar dari argumen saya pada presentasi ini, di mana social distancing saat ini di negara kita ini malah bikin pusing.